Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala, yang beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. saya sehat. Dan kita doakan semoga para pemirsa dan pendengar kita Amin, amin Ustadz. juga sehat-sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Azza wa Amin. Jalla. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz sudah hadir bersama kami di studio pada kesempatan kali ini Ustadz. Baik. Ya. Alhamdulillah. Demikianlah para pemirsa, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya kita selalu doakan para asatizah kita, guru-guru kita agar mereka selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga informasikan live interaktif kita yang pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio Binbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang. Kemudian ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio Albina AM Bekasi, ada Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi, bertanya secara langsung melalui line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087 dengan tema fikih ibadah. Dan sebelum kita masuki tanya jawab, kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 179 Hijriah, pernah mengatakan, inna talabal ilmi la hasan, walakin unzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbihu hatta tumsi falzamhu. Yang artinya, sungguh menuntut ilmu adalah sesuatu yang bagus, tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore, maka prioritaskan itu. Nah, ini adalah sebuah nasihat dari seorang ulama besar umat Islam, pendiri mazhab Maliki. Beliau mengatakan bahwasanya thalabul ilmu itu bagus, ya, sesuai dengan anjuran dan perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua ilmu wajib untuk dituntut. Ada ilmu-ilmu yang wajib fardhu ain untuk dituntut, tapi ada ilmu yang sifatnya sunnah saja, tidak harus kita pelajari. Nah, di antara ilmu yang wajib untuk dituntut oleh setiap pribadi muslim adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah kita di pagi dan sore hari, yang menjadi kewajiban kita dari pagi sampai sore, yang berhubungan dengan salat kita, taharah kita, wudu kita, tayammum kita. Nah, ini adalah salah satu cabang ilmu agama yang prioritas
yang wajib bagi setiap individu muslim untuk mempelajarinya. Maka banyak sekali pertanyaan atau banyak sekali bidang fikih ibadah yang memiliki sifat wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Maka kita berharap dari kajian kita ini, dari acara live interaktif fikih ibadah ini, kita berharap kita sudah memberikan prioritas untuk thalabul ilmi kita, dan kita berharap kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang mempelajari sesuatu yang wajib atas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan atas dia. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis qudsi yang sahih. Maka alhamdulillah kita ihtisab, kita mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari acara mingguan kita, yaitu live interaktif fikih ibadah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, nasihat pemuka dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi atau bertanya langsung kepada kami dengan menghubungi nomor 0331 5446087, dan kami juga mengajak Anda kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam syiar dakwah Islam bersama kami di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak Anda kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung berpartisipasi bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Demikianlah kembali kami mengajak pemirsa yang mempunyai permasalahan mengenai fikih ibadah, jangan ragu untuk bertanya, bergabung bersama kami melalui line interaktif 0331 5446087. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada dari Denny Kusuma Fajri di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya mendapatkan undangan dari tetangga saya yang mana beliau mengadakan walimah yang dipisah hari dan tempatnya. Satu bertempat di rumah dan satu lagi diadakan di gedung lebih mewah, dan yang diundang orang yang dianggap lebih mampu daripada acara di rumah. Apa hukumnya jika saya kebetulan mendapatkan undangan di gedung? Mengingat ada hadis, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang yang kaya yang diundang kepadanya, Ustaz. Ya, baik. Kebiasaan mengundang orang-orang kaya saja dalam walimatul urus adalah kebiasaan sebagian orang. Juga orang-orang yang hidup di sekitar Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Maka beliau mengatakan, syarrut tu'ami tu'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Yud'a ilaihil ghani. Ya, yang diundang ke situ adalah orang-orang kaya atau orang-orang kaya saja. Ya, ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan kondisi yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW di awal dakwah beliau pada waktu itu. Tapi tidak berarti bahwasanya semua orang seperti itu. Tidak berarti bahwasanya umat Islam di zaman-zaman yang lain juga seperti itu. Dan tentunya dengan berkembangnya dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan menyebarnya para ulama ya di sekitar umat Islam yang mendakwahkan Islam kepada mereka pada zaman-zaman berikutnya, maka diskriminasi dengan hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa orang miskin ini bisa dihindari. Jadi semakin umat Islam mengenal Islam yang benar,
mengenal prinsip keadilan dalam Islam, bahwasanya kerabat yang diundang oleh orang yang sedang punya hajatan tidak hanya orang-orang kaya saja, maka insya Allah kondisi yang terjadi di masyarakat tidak selalu persis seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Jadi itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Nah, kalau kita di masyarakat kita melihat bahwasanya di banyak walimah campur baur orang miskin dengan orang kaya, dan tidak hanya orang-orang kaya saja yang diundang kepada walimah tersebut. Meskipun ya masih ada juga yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah hadis yang menunjukkan kondisi yang kadang-kadang terjadi. Ya. Dan bisa jadi masih ada pada zaman kita ini. Tapi tidak lantas kemudian menjadikan bahwasanya kalau seandainya ada dua walimah, yang satu di rumah, yang satu di gedung, dan karena yang di gedung itu undangannya adalah orang-orang yang lebih mentereng, yang lebih jet set atau yang lebih kaya raya, lantas kita tidak boleh menghadirinya, atau berarti makanannya menjadi haram misalnya. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Ya, selagi makanannya adalah makanan yang halal, kemudian tidak ada hal-hal yang dilanggar dalam walimah tersebut meskipun diselenggarakan di gedung yang megah, maka kita boleh untuk menghadirinya, bahkan kita wajib untuk menghadirinya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jadi antara hak seorang muslim atas saudaranya muslim yang lain adalah kalau dia mengundang kita, maka kita harus menjawab undangannya. Ya, kata para fuqaha, kalau undangannya adalah undangan walimatul urs, maka ini hukum asalnya wajib untuk dipenuhi, wajib untuk dihadiri. Nah, yang membuat kita boleh tidak menghadiri adalah beberapa sebab, di antaranya kalau seandainya dalam walimah itu ada maksiat. Ya, ada misalnya musik-musik yang dikumandangkan, yang dibunyikan di situ, ya. Atau di situ ada aurat yang diumbar, maka kita menjadi tidak wajib untuk menghadiri walimah tersebut. Atau misalnya ada dua walimah, kita sudah menghadiri yang pertama, maka yang kedua tidak wajib lagi untuk kita hadiri. Nah, jadi ini beberapa hal yang bisa menggugurkan kewajiban menghadiri walimah. Tapi tidak ada kewajiban yang menggugurkannya, misalnya adalah tidak termasuk alasan yang menggugurkan kewajiban menghadiri walimah ini adalah karena diselenggarakan di gedung yang megah misalnya. Tidak ada seperti itu. Jadi selagi tidak ada pelanggaran di sana, maka kita tetap wajib untuk menghadiri walimah tersebut. Nah, jadi meskipun diselenggarakan di gedung yang megah dan orang-orang kaya yang diundang ke sana, maka itu tidak berarti kita tidak wajib lagi untuk menghadiri walimah tersebut. Tapi kita tetap wajib untuk menghadirinya kecuali jika adalah kecuali jika ada salah satu sebab yang menggugurkan kewajiban walimah itu, kewajiban menghadiri walimah itu, seperti yang kita jelaskan tadi itu. Ya, seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah jawaban dari Ustadz. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Denny Kusuma Fajri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087 fikih ibadah. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Adin, Bapak Adin di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sedang terkena COVID. Lalu saya sholat fardu di rumah. Waktu saya melaksanakan sholat maghrib, saya membatalkan sholatnya dan mengulanginya karena ada ular kaki 1000 yang khawatir ingin menggigit. Apakah ini termasuk perbuatan bid'ah atau bagaimana Ustaz? Ya, baik, ketika ada gangguan dalam sholat yang membahayakan kita, atau karena kita takut ya tergigit ular seperti yang
diceritakan oleh saudara penanya, maka kita boleh untuk membatalkan sholat kita. Ya, kenapa? Karena dalam Islam ya, keselamatan jiwa, keselamatan nyawa kita, keselamatan anggota tubuh kita itu dikedepankan. Apalagi kalau untuk menyelamatkan nyawa kita, kita tidak perlu mengorbankan agama kita. Kenapa? Karena meskipun sholat itu berhubungan dengan penjagaan agama, tapi toh kita untuk menghindari ya serangan binatang tersebut, kita tidak harus meninggalkan sholat. Yang dilakukan hanyalah mengundurkan penyelenggaraan sholat itu beberapa menit saja. Ya, jadi ini tidak ada pelanggaran dalam bidang agama, tidak berarti kita tidak menjaga agama kita. Sementara kita diperintahkan untuk menjaga nyawa kita, menjaga anggota tubuh kita. Jangan sampai misalnya ular itu adalah ular yang berbisa, kemudian membuat kita dipatuk. Dan akhirnya terkena racunnya yang kadang-kadang berakibat sangat fatal. Atau kurang dari itu tapi misalnya membahayakan anggota tubuh kita. Ya, tidak sampai mati tapi mungkin mengakibatkan amputasi. Nah ini kita semuanya harus menghindari hal seperti itu. Maka di antara al-dzururiyat al-khams, ya, di antara 5 hal yang sangat urgen dan harus dijaga dalam Islam adalah nyawa dan anggota tubuh kita. Maka yang dilakukan oleh saudara penanya sudah benar. Ketika ada binatang yang berbahaya, dia batalkan sholatnya. Itu sudah benar karena dia mendahulukan keselamatan. Dan nanti sholat masih bisa dilakukan beberapa saat setelah itu. Ya, dan di sini dia membatalkan sholatnya karena alasan yang syar'i, alasan yang sangat dibenarkan dalam agama kita. Meskipun kalau seandainya dia bisa menghindari serangan itu tanpa harus membatalkan sholat, ya itu lebih baik. Bahkan dikatakan kalau orang misalnya membunuh ular, ya dia melakukan gerakan-gerakan tertentu membunuh ular tersebut tanpa harus mengalihkan pandangannya dari kiblat, maka sholatnya tetap sah. Ya, tapi tentunya keterampilan seperti ini tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Umumnya manusia, ya kalau dia dihadapkan pada ular, maka ya dia akan lari terbirit-birit, dia akan takut. Ya, atau kalaupun bisa membunuhnya atau menghindarinya, maka biasanya harus melakukan gerakan yang membatalkan sholatnya. Ya. Tapi tidak masalah. Ya. Artinya dia membatalkan sholatnya untuk sesuatu alasan yang syar'i. Ya, sholatnya sudah batal. Nah, tinggal nanti diganti di waktu yang lain setelah kondisi sudah aman. Walhamdulillah. Jadi yang seperti ini bukan bid'ah. Yang seperti ini bukan bid'ah. Walhamdulillah. Ya. Begitupun kalau ada mungkin bencana alam saja. Sedang sholat. Betul, iya, betul. Bencana alam yang kita kan nggak tahu, kita nggak bisa mengukur ini akan separah apa dampaknya pada kita. Maka boleh ketika kita sedang sholat berjamaah di masjid, kemudian kita merasakan gempa misalnya, nah kita boleh untuk membatalkan sholat kita, kemudian menyelamatkan diri dahulu. Ya, jangan misalnya mengatakan, wah sudah ini saya sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka pasti saya akan dilindungi. Ya. Belum tentu seperti itu. Kita bisa jadi gempa tersebut bisa membuat masjid tempat kita sholat runtuh, kemudian bangunannya menimpa kita. Ya, dan sunnah kauniyah kalau orang tertimpa bangunan yang berat, ya, yang masanya sangat berat, maka kemungkinan fisiknya tidak akan kuat untuk menopang dan bisa jadi itu berakibat fatal pada nyawa dia. Nah, jadi kita harus rasional, ya. Kita harus realistis dan alhamdulillah itu tidak dilarang, justru itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Baik. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Adin di Jakarta Barat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali tak bosan kami mengajak Anda para pemirsa untuk bertanya secara langsung dengan menghubungi nomor 0331544687 atau line interaktif kami di 0331544687. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan ada dari Bapak Didi di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Istri saya punya keinginan untuk berangkat haji bareng dengan saya. Padahal sebelumnya pernah berangkat haji, tapi tidak bareng dengan saya. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki dan sudah cukup biaya untuk berangkat haji kedua. Pertanyaannya adalah apakah niat istri ana wajib dilaksanakan mengingat daftar tunggu haji yang sangat lama. Tahun 2021 sempat daftar haji furoda tapi qadarullah tidak dapat visa. Atau bolehkah niatnya untuk umroh saja? Dan apakah istri saya berdosa kalau tidak dipakai haji, Ustaz? Ya, baik. Orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, maka berarti kewajiban hajinya sudah gugur. Di sini ada seorang wanita yang pernah berhaji tapi tidak bersama suaminya. Seperti itu ya. Nah, Ustaz. Orang yang seperti ini kewajiban ibadah hajinya sudah gugur. Maka dia tidak lagi punya kewajiban untuk haji. Ibadah hajinya sudah gugur. Maksudnya kewajiban ibadah hajinya sudah gugur. Meskipun saat haji pertama itu dia tidak bersama suaminya. Ya mungkin barangkali dia pernah mendengar bahwasanya seorang wanita itu kalau hajinya butuh safar maka dia harus ditemani oleh mahramnya. Mungkin dia tidak bersama mahramnya pada waktu itu. Tapi saya katakan bahwasanya iya mungkin haji Anda ada kesalahan di sana pada waktu itu. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya kalau seseorang sudah berangkat haji tanpa mahram, ya bagi mereka yang tidak membolehkan hal itu, mereka tetap mengatakan hajinya sah tapi berdosa. Nah, jadi ini yang mungkin kurang dipahami oleh wanita tersebut. Dia menganggap kalau dia melakukan haji tanpa mahram berarti hajinya tidak sah. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Beda antara tidak boleh bagi seorang wanita untuk melaksanakan ibadah haji tanpa mahram jika jarak dia dari Mekah membutuhkan safar. Itu tidak boleh ya menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau sampai ada seseorang yang kemudian haji tanpa mahram dengan jarak yang jauh, maka bagi para ulama semuanya hajinya sah. Tapi menurut sebagian dia tidak berdosa, menurut sebagian yang lain dia berdosa. Nah, jadi dia berdosa tapi hajinya sah. Haji sah artinya sudah menggugurkan kewajiban dia. Nah, maka kalau seandainya wanita tersebut masih ingin haji lagi, maka nanti hajinya dihitung sebagai haji yang sunnah. Itu bukan sebuah kewajiban. Ya, dan kalau masa menunggunya adalah masa menunggu yang lama sekali di zaman kita ini, masa tunggunya bisa sampai 30 tahun, bisa sampai 20 tahun, bisa sampai 40 tahun tergantung negara dan kota tempat kita tinggal. Ya jika terlalu lama maka boleh digunakan untuk melaksanakan umroh saja karena kewajiban hajinya sudah gugur. Ya, jadi ini alhamdulillah kondisinya mudah. Ya. Hajinya sudah gugur maka tidak masalah kalau uang tersebut dipakai untuk umroh bersama suami. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Didi di Bogor. Dan alhamdulillah Ustaz sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Sari di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gini Ustaz, saya baru-baru ini dikasih nasihat. Iya. Saya ingin mendoakan anak-anak. Katanya paling afdol itu di akhir sholat. Mungkin sebelum salam gitu Ustaz, dengan menyebut nama anak masing-masing gitu, misalnya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan gitu. Apakah benar demikian Ustaz redaksinya dan apakah berdoa Ibu ya, berdoa untuk anak ya? Iya betul Ustaz. Oke, baik. Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya. Oke, baik. Baik ya, syukran Ustaz. Ya, wa iyyak. Ya, berdoa untuk anak adalah senjata pamungkas yang dimiliki oleh para orang tua kalau mereka ingin kesalehan anak-anak mereka. Nah, jadi doa itu adalah senjata setiap mukmin dan doa untuk anak adalah senjata pamungkas para orang tua.
Ya, jadi kalau seorang muslim bisa mendoakan anak-anaknya di waktu-waktu mustajab termasuk dalam sholat, maka hendaknya dia melakukannya. Ya, diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, inni la usolli fa adhkuru waladi fa azidu fi shalah. Sungguh saya kadang-kadang sholat, kemudian di tengah sholat saya ingat dengan anak saya, maka saya perpanjang sholat saya. Beliau memperpanjang sholat beliau untuk apa? Jawaban yang paling mudah adalah untuk mendoakan anak beliau. Ya, jadi ini adalah sunnah. Ya. Ini adalah sebuah ibadah yang dianjurkan. Karena berdoa dalam sholat itu boleh. Dianjurkan terutama dalam sujud. Sujud adalah waktunya untuk berdoa. Maka boleh bagi seorang muslim, bahkan dianjurkan untuk mendoakan anaknya dalam sholat, bisa dalam sujud, bisa juga misalnya sebelum salam, karena sebelum salam juga adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ya, jadi beliau menambahkan waktu sholat beliau yang pertama untuk mendoakan putra putri beliau. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah agar dengan sholat yang panjang, dengan ruku yang panjang, dengan sujud yang panjang, beliau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang soleh. Nah, orang yang soleh itu anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian penjelasan para ulama. Kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mewujudkan kesalehan pada diri kita. Kalau kita sudah soleh, maka enggak usah khawatir, insyaallah anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Ya, baik, jadi intinya berdoa dalam sholat untuk anak-anak itu boleh. Ya, dan bahkan dianjurkan, ya, dan posisinya bisa ketika kita sedang sujud, karena sujud adalah waktunya untuk berdoa. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ammas sujud fa akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lakum. Ya, adapun sujud, perbanyaklah doa di situ, karena itu adalah kondisi di mana doa-doa akan dikabulkan. Ya, ini adalah perintah dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, dan termasuk waktu mustajab dalam doa, waktu mustajab untuk doa dalam sholat adalah sebelum salam. Ya, maka silahkan ya sebelum salam Anda mendoakan putra putri Anda, ya, dengan menyebut nama mereka langsung atau tanpa menyebut nama mereka langsung. Secara umum atau secara khusus. Secara umum misalnya doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, misalnya, adalah doa yang umum untuk anak-anak kita. Mau disebut nama mereka secara khusus, ya, dengan permintaan khusus, misalnya si fulan ini kita doakan agar tumbuh soleh, ya. Si fulanah akan menghadapi ujian, kita doakan semoga ujiannya lancar. Si fulan sedang ujian untuk bisa mendapatkan pekerjaan, maka kita doakan agar dia dimudahkan seleksinya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak masalah, dan bisa dengan bahasa Arab, bisa juga dengan bahasa yang kita tahu. Ya, itu semuanya alhamdulillah boleh dilakukan dalam sholat kita. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu Sari di Makassar. Jazakallahu khairan Ustaz. Demikianlah kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Sari di Makassar atas pertanyaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga, dan para pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya, berpartisipasi secara langsung dengan menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087 Fikih Ibadah. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Yudit Mariani Roning, Kepulauan Riau, Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika membaca surat As-Sajdah, apakah memakai Bismillahirrahmanirrahim atau tidak, Ustaz? Ya, baik, semua surat dalam Al-Quran itu disunnahkan untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, semuanya termasuk Alif Lam As-Sajdah. Ya.
Yang tidak dimulai dengan Al-Fatihah hanyalah surat At-Taubah saja. Ya, kenapa? Karena surat At-Taubah adalah surat Bara'ah, ya. Surat yang mengangkat salam, ya, mengangkat perdamaian antara Islam dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Ya, maka kata para ulama, kenapa kita tidak membaca Bismillah sebelum membaca surat At-Taubah? Ya, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mushaf yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim seperti dalam surat-surat yang lain. Kenapa? Karena surat At-Taubah adalah surat perang. Ini adalah surat yang mengangkat perdamaian, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sesuatu yang membawa perdamaian. Maka ini tidak sinkron. Ya, itu adalah hikmahnya seperti itu. Dan ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semua surat Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali hanya surat At-Taubah saja. Maka surat yang lain seperti surat As-Sajdah tetap disunahkan untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah kepada Bapak Yudit ya di Batam, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa sekalian. Tak bosan kami kembali mengajak Anda yang mungkin mempunyai permasalahan seputar fikih ibadah, jangan ragu untuk bertanya kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446 087 di 0331 5446 087. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Ibu Devi Mugiarti, Nusa Tenggara Timur, di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi para ustaz dan tim dengan sebaik-baiknya perlindungan. Amin. Izin bertanya Ustaz, 4 anak saya jarak lahir sangat dekat. Setelah kelahiran anak keempat saya memutuskan untuk memberikan jarak kehamilan dengan menggunakan KB IUD. Tapi efek samping KB itu kadang-kadang saya haid 5 hari, lalu berhenti 4 hari, lalu haid lagi selama 3 sampai 5 hari lagi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya haid saya yang kedua? Apa saya masih boleh sholat Ustaz yang jarak tadi? Oke, baik. Ya, jadi pada dasarnya siklus haid para wanita itu tidak berubah ya. Sepanjang hayatnya siklus haid para wanita itu tidak berubah. Ini adalah hukum asal. Karenanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan para wanita untuk menjadikan kebiasaan haid mereka sebagai patokan. Ya, kalau kebiasaan haidnya adalah 6 hari atau 7 hari, maka itulah yang dijadikan patokan. Di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, maka itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan patokan. Namun tidak kita mungkiri bahwasanya ada kondisi-kondisi di mana kebiasaan ini berubah. Ketika orang mengalami kehamilan kemudian menyusui, atau ketika seseorang meminum obat tertentu termasuk obat penahan haid atau obat pengakhir masa haid. Ya, obat-obat ini bisa memiliki dampak berubahnya siklus haid para wanita. Maka ketika seorang wanita sedang mengalami perubahan atau turbulensi ya, siklus haid seperti ini, maka dia harus ekstra hati-hati. Di situ dia harus melihat kepada kondisi darahnya seperti apa. Dia tidak lagi bisa melihat kepada acuan siklus haid pada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena itu sedang berubah sekarang. Dia sedang mengalami perubahan. Nah, maka dia harus ekstra hati-hati melihat, mengecek pada fisik darah tersebut. Darah yang keluar seperti apa? Apakah benar-benar damun aswadu yu'raf, darah yang hitam yang dikenal oleh para wanita, atau damun aswadu ya'rif,
Ya, dibaca di sebagian kitab seperti itu, ya, darah yang hitam yang menimbulkan bau. Ya, ini adalah ciri darah haid. Maka kalau darah yang didapatkan adalah darah yang punya karakteristik seperti yang disebutkan tadi, punya warna hitam, punya bau yang khas yang dikenal oleh para wanita, maka seorang wanita dianggap haid, ya, dianggap sedang haid, tidak boleh sholat untuk puasa, meskipun seperti yang disebutkan tadi masa haidnya mencapai 9 hari dipisah oleh 4 hari. Ya, jadi kalau kumpulan hari yang kedua tadi itu yang keluar adalah darah haid yang hitam dan dikenali oleh para wanita, maka itu dihitung sebagai hari haid. Ya, dan adanya 4 hari yang jeda tanpa ada darah yang keluar di antara 5 hari yang pertama dengan 4 hari yang kedua, ini tidak berpengaruh. Ya, pembahasan ini disebutkan oleh Ibnu Rushd rahimahullah taala dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau menjelaskan bahwasanya darah haid itu tidak senantiasa turun terus menerus, tidak keluar terus menerus. Kadang-kadang ada sehari 2 hari di mana darah haid tidak keluar. Maka kalau misalnya ada orang yang punya masa haid 7 hari, ya, 3 hari pertama keluar, kemudian 2 hari berikutnya itu hari keempat dan kelima tidak keluar, dan hari 5 dan hari ke-6 dan ke-7 keluar lagi, maka hari keempat dan kelima tadi itu tetap dihitung sebagai hari haid. Ya. Dan kemungkinan besar pada 2 hari ini belum keluar yang namanya al-qassatul baydha, ya, cairan putih seperti benang putih. Tidak juga akan disebutkan jufuf. Jufuf adalah kondisi kering. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk belum? Enggak ya? Ada, Ustaz. Sekarang penelpon. Ada yang menunggu sekarang. Iya. Mau diterima dulu? Terima dulu. Ya, terima dulu, Ustaz. Nanti kita kembali ke pertanyaan. Iya, nanti kembali pertanyaan. Oke, baik. Ya, kepada Bapak Aldi. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Aldi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin bertanya nih, Pak Ustadz. Ini masalah wudhu nih, Pak Ustadz. Ya. Apa ada syariatnya, Pak Ustadz? Maksudnya apa boleh atau tidak boleh di dalam syariat Islam? Ketika saya berwudhu, sudah membaca bismillah, kemudian saya membasuh tangan saya, di dalam hati terus besit seolah-olah macam doa lah istilahnya, Pak Ustadz bilang. Ketika saya membasuh tangan saya, ya Allah, berilah tanganku itu menyentuh surgamu. Yang membasuh misalnya tangan kanan, saya bilang, jadikanlah tangan kanan saya menerima kitab suci. Begitu boleh? Apa boleh itu, Pak Ustadz, atau tidak boleh? Itu saja pertanyaan, Pak. Terima kasih. Jazakumullah khairan, Pak Aldi. Ya, silakan Ustaz. Iya, tidak masalah ya, tidak masalah kita berdoa ya, dengan doa yang hadir di benak kita atau terbetik di pikiran kita, ya. Karena ini sebenarnya menunjukkan hati yang senantiasa bergantung dan terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berdoa itu bisa kapan saja kecuali di waktu yang dilarang. Ya. Adakah waktu yang dilarang untuk berdoa? Adanya adalah larangan untuk berzikir, ya. Larangan berzikir itu ketika kita sedang junub. Kemudian membaca Al-Quran juga dilarang ketika kita sedang junub, ya. Dan disebutkan Nabi Muhammad SAW berzikir dalam semua kondisinya. Ya, ingat kalau ada waktu dilarang untuk berdoa itu, ya. Larangan waktu sholat ada, ya. Tapi larangan untuk berdoa ini saya tidak ingat apakah ada waktu di mana orang dilarang untuk berdoa. Yang dilarang adalah menyebut nama Allah, ya, dalam di kamar mandi barangkali ini makruh, ya, menurut para ulama, ya, ini adalah kondisi yang makruh untuk berzikir maupun untuk berdoa.
Jadi ketika seseorang berwudu, ya, kemudian dia ingat ketika dia membasuh tangan kanannya, oh ini akan dipakai untuk menerima kitab, maka dia berharap dia bisa menerima catatan amalnya dengan tangan kanan misalnya. Ya maka ya ini boleh-boleh saja, dia bukan sesuatu yang dilarang selama berwudu. Maka tidak masalah seseorang melakukan hal itu. Ya. Tapi masalahnya adalah kalau terus-menerus seperti itu, maka ini butuh dalil khusus, ya, contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Pak Aldi bertanya tentang boleh atau tidak kadang-kadang kita melakukannya, jawabannya adalah boleh, ya. Karena berdoa bisa kapan saja dan di mana saja, dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua kondisi beliau. Ya, baik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah kepada Bapak Aldi di Kalimantan Utara. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa sekalian. Kembali Ustaz, kita angkat dulu penelpon yang bergabung. Ada Abu Mario di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ya boleh nanya? Ya, silakan Abu Mario. Ini Ustaz mau nanya, kalau kita sedang membaca Al-Quran, Iya. kemudian ada orang yang memberikan salam kepada kita, Iya. Kadang-kadang itu kita kalau menjawab itu kan artinya kita memotong bacaan kita, ya. Iya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap itu Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya, tentunya saat kita membaca Al-Quran itu ada adabnya. Ya, kita tidak boleh memotong bacaan Al-Quran di titik yang tidak seharusnya atau di titik yang tidak layak. Maka selesaikan dulu bacaan kita sampai waqaf, ya, atau sampai akhir ayat, baru kemudian kita menjawab salam dia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayatnya cukup panjang, mungkin saat kita menjawab salam orangnya mungkin sudah jauh, ya. Tidak masalah nanti kalau kita mengenal orangnya kita minta maaf, kemudian kita sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya sedang membaca Al-Quran dan untuk sampai ke titik waqaf itu masih agak panjang, ya. Jadi bisa dikomunikasikan seperti itu, ya. Intinya kita coba kumpulkan di antara keduanya. Jadi baca Qur'annya dapat, adab baca Qur'annya dapat, kemudian menjawab salamnya juga dapat. Kenapa? Karena menjawab salam itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Sedangkan memberikan salam atau menyapa dengan salam itu hukumnya adalah sunnah saja. Di sini kita dalam posisi wajib untuk menjawab salam. Ya, jadi ada orang yang menyampaikan salam kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam dia. Adapun membaca Al-Quran maka juga dia punya adabnya. Kita selesaikan dulu pada titik yang tepat, baru kemudian kita menjawab salam orang itu, sehingga kita bisa mengumpulkan antara dua ibadah. Menjawab salamnya dapat, kemudian menjaga adab membaca Al-Quran juga dapat. Ya, demikian semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah kepada Abu Mario kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa sekalian. Dan kembali bisa kita ke pertanyaan Ibu Devi tadi mengenai haid tadi Ustaz. Baik, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya Ibnu Rushd rahimahullah taala dalam Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwasanya darah haid itu tidak selalu turun dan mengalir. Jadi dalam keseharian seorang wanita yang sedang haid, dari 24 jam sehari itu bisa jadi ada jam-jam tertentu di mana darah tidak mengalir. Maka kata para ulama, pada jam-jam di mana darah tidak mengalir ini, wanita tersebut tetap dihukumi sebagai orang yang sedang haid. Nah, berhentinya darah ini bisa berlangsung 1 hari penuh. Bisa juga 2 hari penuh. Maka kalau kondisinya seperti itu, maka 1 hari atau 2 hari ini tetap dihitung sebagai hari haid. Jadi kalau ada seorang wanita yang masa haidnya adalah 7 hari, 4 hari pertama keluar haid, ya, keluar darah haid, kemudian hari ke-5 dan ke-6 tidak keluar, hari ke-7 keluar lagi, maka hari ke-5 dan ke-6 ini tetap dihitung sebagai hari haid. Karena apa? Karena dia ini diqiyaskan dengan kondisi 3 jam atau 4 jam dari 1 hari, di mana sebagian besarnya keluar darah haid, tapi ada 4 jam yang
darahnya tidak keluar. Nah itu kan tetap dihitung sebagai jam haid, tetap dihitung sebagai hari haid. Ya. Dan kemungkinan besar di 2 hari ini, di hari ke-5 dan ke-6 ini, kemungkinan dia belum melihat tanda selesainya haid, yaitu al-qassatul bayda, cairan putih yang seperti benang. Dia juga tidak akan melihat jufuf, yaitu kondisi kering, di mana ketika seorang wanita memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, maka kapas ini akan kembali ketika kita keluarkan, dia dalam kondisi kering dan tidak ada warna apapun. Tidak ada warna keruh, tidak ada warna kuning. Yang ada adalah putih bersih dan kering. Nah, 2 tanda itu adalah tanda selesainya haid seorang wanita. Nah, kembali kepada pertanyaan saudari dari Maluku ya tadi ya, saudari Ambon ya. Dia haid 5 hari, kemudian terputus 4 hari, kemudian nyambung lagi 4 hari di akhir. Ya. Maka pesan saya kepada saudari ini, dicek. Ya, 4 hari pertama, yang 4 hari yang terakhir itu darahnya darah haid atau darah bukan. Darah yang bukan adalah darah istihadah, darah yang merah segar dan tidak punya bau yang khas. Nah, kalau itu adalah darah haid, maka 4 hari jeda itu tetap dihitung sebagai hari haid. Ya, kenapa? Karena kemungkinan besar saat 5 hari pertama wanita tersebut belum melihat tanda selesainya haid, yaitu apa? Al-qassatul bayda, cairan putih yang seperti benang. Juga dia kemungkinan besar belum melihat jufuf atau jafaf, yaitu kondisi kemaluan yang kering. Ketika kita mencoba memasukkan kapas dalam kemaluan tersebut, maka kemungkinan masih ada kekuning-kuningan atau masih ada warna keruh yang menyertainya, yang itu adalah tanda bahwasanya haid belum selesai. Karena masih berlanjut setelah 4 hari jeda, masih ada haid 4 hari kemudian. Ya, jadi ini seharusnya dikembalikan kepada kondisi yang dihadapi oleh ibu ini. Ya, silahkan bisa dilihat kondisinya seperti apa. Tapi kemungkinan besar ya yang saya lihat, dan kemungkinan besar itu 4 hari yang terakhir masih merupakan hari haid. Ya, dan itu bisa dilihat dengan seperti apa sifat darah yang mengalir pada 4 hari yang terakhir. Ya, baik, demikian semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudari penanya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ibu Devi ya, kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Dan kembali kita angkat penelpon yang bergabung. Ada Pak Masrul di Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indonesia Timur ini. Iya, Ustaz. Masya Allah. Ya, Pak Masrul. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Ini masalah wudhu ini, saya baru jatuh dari motor. Iya. Muka saya ini ada pembalut yang mengganggu wudhu ini. Iya. Itu apa bisa diusap dengan air tapi hanya di luar saja, bisa apa enggak itu? Iya. Cukup Bapak. Ya, terus apa harus tayamum apa? Iya. Baik dengan air diusap. Iya. Diusap begitu saja. Iya. Kalau menurut keterangan air itu harus dibasuh. Iya. Basuh. Iya. Nah, sudah cukup dipahami Pak pertanyaannya. Sudah kami tangkap. Baik mana dengan tayamum dengan basuh. Iya. Air di muka itu. Iya. Cukup Bapak. Ya. Mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak yang bertanya ya, Bapak Masrul di Merauke ya, kalau kita sedang sakit dan kita tidak bisa memakai air, ya, ya maka di sini ada rukhsah, ya, untuk berpindah dari wudhu kepada tayamum. Ya, kita bisa mengambil rukhsah berpindah dari wudhu menuju tayamum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'iti aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, di sini ada keterangan bahwasanya kalau ada orang yang sakit atau safar atau kemudian atau orang yang buang hajat, ya, buang air, atau bersenggama ya dengan istrinya, kemudian dia tidak mendapati air, Allah Subhanahu wa taala berfirman fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayamumlah kalian dengan debu yang suci. Ya, kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya termasuk orang yang boleh untuk bertayamum adalah mereka yang sakit, ya. Air ada tapi dia tidak bisa memakainya, karena kalau dia memakainya maka dia akan tambah parah sakitnya, atau dia akan semakin lama sembuhnya. Ya, maka orang yang seperti ini boleh untuk berpindah dari wudu kepada tayamum. Ya, maka karena Bapak juga dari pertanyaan Bapak saya tangkap Bapak berbahaya kalau memakai air, ya, maka Bapak boleh untuk berpindah dari wudu kepada tayamum. Walhamdulillah, dan ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Adapun mengusap perban itu sebenarnya boleh Ustaz ya? Ya, al-masah al-jabir adalah pilihan lain. Ya. Jadi selain tayamum, dia juga bisa wudu seperti biasa. Kemudian ketika tiba di tempat perbannya, maka dia bisa mengusap bagian yang sedang diperban itu. Nah, jadi bisa tayamum, bisa juga al-masah al-jabirah atau mengusap perban yang menutupi luka kita. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Masrul kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, kesehatan kepada Bapak Masrul. Dan kembali Ustaz, pertanyaan terakhir kita bacakan. Ada Bapak Hadi Susanto di Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum seorang imam sholat isya memberhentikan sholat di rakaat ketiga dengan bilang ulang-ulang karena imam lupa tahiyat awal di rakaat kedua. Lalu imam langsung berdiri di rakaat ketiga dan imam membaca Al-Fatihah dijaharkan. Lalu di pertengahan membaca ayat Al-Fatihah. Si imam bilang ulang-ulang, sedangkan saya saat itu melihat tidak mengucapkan subhanallah karena si imam sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, Ustaz. Oke, baik. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya imam itu harus mengetahui hukum-hukum seputar sholat. Ya. Ini kalau saya lihat di sini terbalik, yang makmumnya paham, ya, tapi ada kekurangan fikih pada sisi imam. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh makmum sudah benar. Dia sengaja tidak mengucapkan subhanallah karena imam sudah dalam posisi berdiri di rakaat yang ketiga. Ya, para hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya duduk tasyahud awal itu dalam mazhab Syafi'i diistilahkan sebagai sunnah ab'ad. Yaitu sunnah yang kalau ketinggalan maka harus diganti dengan sujud syahwi. Diganti dengan sujud sahwi atau sujud karena lupa. Ya, tasyahud awal yang kita biasa lakukan di rakaat yang kedua. Di akhir rakaat kedua kita duduk tasyahud awal. Nah, kalau kita lupa dari rakaat kedua kita langsung bangun ke rakaat yang ketiga, nah kita tidak perlu untuk kembali. Ya, kalau posisi kita sudah berdiri tegak, kita tidak perlu kembali, kita lanjut saja ke rakaat yang ketiga, tapi nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Nah, itu kalau kita sholat sendiri. Begitu juga kalau kita sholat jamaah, ketika ada imam yang lupa tidak melakukan tasyahud awal, kemudian dia sudah bangun ke rakaat yang ketiga,
maka tidak perlu lagi bagi para makmum untuk mengucapkan subhanallah, mengingatkan Anda lupa, Anda harus kembali ke rakaat yang kedua untuk tasyahud awal. Kenapa? Karena posisinya imam sudah berdiri tegak untuk rakaat yang ketiga, dan kita tahu bahwasanya duduk tasyahud awal itu bukan rukun sholat, tapi dia hanya, dalam tanda petik ya, dia hanya sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i atau wajibus sholah menurut mazhab yang lain. Ya, jadi ini nanti bisa diganti dengan sujud sahwi di akhir. Nah, mestinya imam kalau seandainya dia paham dengan hukum-hukum sholat, maka ya dia lanjut saja. Ya, ketika dia ingat di rakaat ketiga, dia ingat, oh saya belum tasyahud awal, sudah, nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Seharusnya seperti itu. Nah, tapi ini karena mungkin kurangnya pemahaman si imam ini, akhirnya dia malah mengucapkan batal-batal ulang-ulang, katanya malah seperti itu. Jadi seharusnya posisi seperti ini tidak perlu batal, ya tidak perlu diulang. Anda tinggal lanjut saja. Nah, kemudian nanti sebelum salam Anda sujud sahwi, maka sholat Anda sah, sholat para jamaah juga sah. Nah, jadi harusnya seperti itu. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh saudara penanya, dia sengaja ya tidak menegur imam karena posisi imam sudah berdiri tegak. Ya, kalau seandainya misalnya imamnya baru bergerak dia dari posisi sujud, dia bangun, dia masih dalam posisi misalnya setengah berdiri misalnya, maka di sini disunnahkan bagi para imam untuk menegur imam, ucapkan subhanallah, atau para wanita boleh mengingatkan dengan menepuk tangan mereka, agar apa? Agar imam balik. Anda belum tasyahud awal, maka Anda tasyahud awal dulu. Anda tasyahud awal dulu. Tapi kalau imam sudah berdiri tegak di rakaat yang ketiga, maka imam boleh lanjut saja dan tidak perlu untuk kembali ke rakaat yang kedua untuk tasyahud awal. Nah, jadi inilah sebenarnya kenapa di antara kriteria yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW bagi para imam adalah hendaknya mereka paham dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama dengan hukum-hukum sholat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam untuk kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah. Nah, kalau mereka sama-sama banyak hafalan Qur'annya, yang diajukan adalah yang paling paham sunnah. Siapa yang paling paham sunnah? Yang paling paham sunnah adalah yang paling faqih, yang paling paham ajaran Nabi Muhammad SAW, terutama yang berhubungan dengan salat ini, yang merupakan ibadah yang sedang dia jalankan. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Hadi Susanto atas pertanyaannya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah tadi Ustaz adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa berjumpa Ustaz. Insyaallah. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat atau kepada para penanya melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi jangan khawatir, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwatv.id atau mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kembali kami juga mengajak Anda kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.